Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, kali ini Fakta Israel akan melirik berita dari negeri tetangga Malaysia. Dikabarkan ada kericuhan terjadi di Wisma Transit Kuala Lumpur yang menampung keluarga warga Gaza yang dibantu oleh pemerintah Malaysia. Jadi warga Gaza yang sakit dibawa berobat ke negeri jiran Malaysia. Jiran itu artinya tetangga. Jadi mereka dibawa ke Malaysia dari Gaza oleh pemerintah Malaysia. Nah, ada 41 orang yang diterbangkan khusus pada Agustus 2024. Tetapi pada tanggal 5 Januari 2025 ada berita dari kantor berita Malaysia bernama yang menyebutkan terjadi keributan di Wisma Transit Kuala Lumpur tersebut. Ke-41 orang yang tiba di Malaysia ternyata mereka tidak betah dan mereka menuntut untuk dipulangkan kembali ke Palestina atau ke Gaza. Nah, di sini di berita yang Fakta Israel baca, Kedutaan Besar Palestina dikatakan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan insiden Wisma Transit. Pernyataan ini dikatakan oleh Duta Besar Palestina untuk Malaysia yang bernama Walid Abu Ali. Dan dia menyatakan penyesalannya karena tindakan yang tidak sejalan yang dilakukan oleh orang-orang Palestina tadi yang katanya tidak sesuai dengan budaya dan etika Palestina. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian tersebut? Bapak Ibu semua, Malaysia punya niat baik untuk menolong orang-orang di Gaza yang saat ini sangat-sangat dalam keadaan sulit. Mereka kesulitan karena apa? Satu, mereka berada di bawah pemerintahan daerah yang semuanya adalah Hamas. Kenapa Fakta Israel bisa katakan demikian? Karena Hamas menang pemilu di Gaza. Jadi pemerintah yang berkuasa otomatis adalah orang-orang Hamas. Nah, kemudian orang-orang Hamas ini mengendalikan seluruh layanan untuk publik di Gaza. Mau di rumah sakit, mau di sekolah, maupun di rumah ibadah, di masjid-masjid. Karena itu tidak heran ditemukan banyak senjata dan juga ada teroris yang bersembunyi di tempat-tempat yang harusnya untuk publik tersebut. Dan secara jelas sekali, banyak sekali Bapak Ibu bukti yang sudah dipaparkan oleh Israel mengenai penemuan-penemuan senjata di sekolah, di rumah sakit, ataupun di rumah ibadah. Nah, karena itu inisiatif baik dilakukan oleh pemerintah Malaysia mau menolong orang Palestina. Nyatanya mereka malah mendapatkan perlakuan yang bukannya berterima kasih, malah mereka mendapatkan perlakuan yang bisa dibilang tidak baik. Bapak Ibu semua, yang terjadi pada 5 Januari 2025 ini bukan hal yang baru dilakukan oleh orang-orang Gaza di Malaysia. Karena pada Oktober 2024 juga terjadi kericuhan. Artinya, sudah 2 kali terjadi hal yang tidak mengenakan bagi pemerintah Malaysia. Tetapi pemerintah Malaysia masih saja mau menolong orang-orang Gaza. Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita meriset apa yang pernah dilakukan oleh Malaysia terhadap Hamas, kita sudah lihat dengan jelas bahwa Malaysia menyediakan tempat bagi militan-militan Hamas itu untuk berlatih paragliding di Malaysia. Dan paragliding itulah yang menjadi alat untuk masuk ke wilayah Israel pada 7 Oktober. Dengar-dengar nih, di Kedah, Malaysia pernah menjadi pusat pelatihan Hamas. Jadi memang ada hubungan antara Malaysia dengan
Hamas. Karena itu sekarang Malaysia bisa fakta Israel katakan kena batunya. Semoga kena batu biasanya benjol. Semoga dengan benjol sedikit ini Malaysia sadar bahwa ia harusnya berpihak pada Israel. Karena Israel bukan negara yang melakukan teror, melainkan Israel adalah korban teror. Mari kita mendudukkan persoalan antara Israel dan Palestina dengan kacamata yang benar, yakni kacamata antara pelaku dan korban. Jika Bapak Ibu mengajak saya untuk mundur lagi ke belakang dan mengatakan bahwa alasan Hamas melakukan penyerangan ke Israel adalah karena Gaza dijajah oleh Israel, sangat-sangat keliru. Karena faktanya Israel telah keluar dari Gaza. Gaza sudah menjadi tempat khusus buat Palestina. Israel tidak menginjakan kaki di Gaza. Dan jika mau mengajak saya mundur lagi ke belakang ke tahun 1948, Bapak Ibu belajar sejarah dulu. Karena di tahun 1948 sampai 1967 tidak ada yang namanya Israel di Gaza, melainkan Gaza dikuasai oleh Mesir. Mesir pada saat itu berhasil menguasai jatah tanah untuk Palestina. Mesir menjajah atau menguasai Gaza secara sepenuhnya, berada di bawah pemerintahan Mesir. Karena itu sangat salah jika dikatakan Israel menjajah Gaza. Israel betul pernah berada di Gaza pada tahun 1967 sampai 2005. Kenapa Israel ada di Gaza? Karena Israel diperangi oleh 5 negara Arab, Mesir, Suriah, Lebanon, Yordania, dan Irak. Dan mereka semua kalah. Sehingga Mesir harus kehilangan Gaza karena dikuasai oleh Israel. Demikian sejarah Gaza secara singkat. Dan Bapak Ibu sudah tahu harus berdiri pada pihak yang benar dalam sejarah. Mari dukung fakta Israel untuk mengedukasi bangsa Indonesia agar bebas dari kebencian terhadap orang Yahudi dan terhadap negara Israel. Salam damai dari fakta Israel. Damai hanya bisa tanpa teroris. Am Yisrael Hai. Bangsa Israel hidup.